له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dari segala bentuk kenikmatan-kenikmatan, terkhusus nikmatul Islam. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua di atas keimanan, keislaman. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari Jumat yang mulia ini kaum muslimin disunahkan untuk memperbanyak selawat kepada beliau. Barang siapa yang berselawat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali selawat kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah seluruhnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita dari bala ujian di dunia ini karena dosa-dosa kita. Terlebih kita takut dari fitnah kubur yang menanti di padang mahsyar ataupun di akhirat nanti. Sehingga mari persiapkan tameng kita dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak ayat ataupun hadis kita diperintahkan untuk senantiasa menjadi seorang yang zuhud. Lalu apa makna zuhud? Apakah zuhud itu harus meninggalkan dunia total? Apakah seseorang tidak boleh bekerja? Maka kita akan baca keterangan dari para ulama. Dari sisi bahasa, makna zuhud ialah maknanya tarokah, yakni meninggalkan. Apabila seseorang dikatakan zuhud terhadap dunia, maknanya ialah meninggalkan dunia. Akan tetapi para ulama menjelaskan yang meninggalkan dunia ini bukanlah fisiknya, akan tetapi ialah hendaknya meninggalkan dunia dari sisi hatinya. Jangan sampai hati seseorang terpaut cinta terhadap dunia sehingga mengalahkan dari akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qasas, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Gambaran seseorang zuhud ialah yang paling utama hendaknya engkau mencari dari pemberian Allah yang sifatnya negeri akhirat, kebaikan akhirat. Kita disuruh untuk mencari keridhaan Allah, cari surga Allah, cari keberkahan di dunia ini. Adapun dunia, Allah sebutkan jangan kamu lupa bagianmu dari pembagian rizki dunia. Tidak disuruh mencari, cuma jangan lupa. Apa alasannya?
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Supaya dari dunia yang tidak, jangan sampai lupa itu kita bisa berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada sesama ialah yang paling inti, ialah berbuat baik kepada keluarga. Ya. Jangan sampai seseorang suami lupa mencari nafkah untuk menafkahi anak istrinya dengan harta yang halal. Hendaknya dia gunakan hartanya untuk ditunaikan zakatnya, untuk diberikan kepada fuqara wal masakin. Jangan lupa dari hartanya dia punya kewajiban haji dan umrah dan selainnya. Kemudian dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika saya mengamalkan amalan tersebut Allah akan mencintai saya dan manusia mencintai saya. Maka Nabi SAW pun menjawab, ishad fid dunya yuhibbakallahu. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini ada pelajaran yang pertama, zuhud itu mendatangkan kecintaan dari Allah kepada manusia. Berikut pula penetapan akidah Ahlussunnati wal Jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat cinta, mahabbah. Kemudian pelajaran berikutnya ialah zuhud itu ialah amalan hati. Apabila hati kita lebih mencintai akhirat, maka Allah, Rabb, pemilik akhirat akan mencintai kita. Akan tapi barang siapa rasa cintanya kepada dunia lebih banyak, maka Allah pun enggan akan mencintai kita. Nasallahu salaman wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian adapun atsar dari para ulama, salah satunya ialah seorang ulama yang bernama Wahib bin Warad. Beliau mengatakan zuhud di dunia maksudnya ialah, diperhatikan, zuhud di dunia maksudnya ialah ketika kehilangan harta tidak susah. Loro ngeragati entek akeh, sepeda motore rusak, omahe rusak, hartanya hilang, maka dia tidak bersedih. Kemudian menambahkan dan tidak seneng, biasa wae ketika bertambah hartanya. Ini kata Wahib bin Warad, makna zuhud. Adapun perkataan Syekhul Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, makna zuhud ialah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhirat. Seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan, amalan, ditimbang-timbang, ini ada manfaatnya tidak bagi akhirat. Misal seseorang makan dan minum dari harta yang halal tentunya. Oh, ini ada manfaat bagi akhirat tidak? Tentu ada, biar tidak sakit. Kalau tidak sakit bisa mencari nafkah, yang itu kewajiban para bapak. Kalau tidak sakit seseorang bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian ada kalimat bagus dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang namanya zuhud itu mencakup 3 hal. Yang pertama jamaah, makna zuhud ialah hendaknya seorang hamba lebih percaya keyakinannya terhadap apa yang ada sisi Allah dari apa yang ia genggam. Hendaknya ia lebih percaya dari pemberian Allah, baik sekarang ataupun nanti di akhirat, daripada apa yang sekarang dia miliki. Maknanya ialah seseorang harus berani meninggalkan pekerjaan makanan yang haram, dan yakin barang siapa meninggalkan yang haram karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini makna zuhud.
lebih percaya nanti Allah akan ganti lebih baik. Kemudian bagian dari zuhud yang kedua kata beliau ialah hendaknya seorang hamba ketika ditimpa musibah dia lebih senang daripada tidak ditimpa musibah. Dengan syarat ketika ditimpa musibah itu ada ganjaran. Syaratnya angsal musibah tapi untuk ganjaran nek pripun? Nek sabar. Jadi para ulama dahulu lebih suka dia ditimpa musibah dan bersabar mendapatkan pahala daripada hartanya utuh tapi tidak pernah diuji sehingga tidak mendapatkan pahala. Tapi ini berat ya. Tapi kita latih. Kemudian yang terakhir yang ketiga ialah makna zuhud yang ketiga. Seseorang yang zuhud menganggap pujian serta hinaan itu tidak bernilai sama sekali di hadapannya. Dia tidak bertambah senang ketika dipuji, dia tidak takut ketika dicela, dihina. Maka ini ada pelajaran, hendaknya ketika seseorang sudah di atas kebenaran, jangan takut dari mendapatkan hinaan. Disebut napa? Pak Ustadz. Lagi jenggote dewa sithik ana panggon kerja celuki Pak Ustadz. Niatnya untuk mengolok bukan untuk memuji, ya, Pak Ustadz. Ya. Ataupun dia tidak goyah dengan pujian. Maka singkat dari perkataan Ibnu Rajab, banyaknya ahlu batil di zaman beliau termasuk di sekarang ini ialah seseorang itu tidak kokoh di atas kebenaran karena apa? Gara-gara biasanya dikritik, mencari simpati. Akhirnya dia tidak betah di atas al-haq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ittaqullah faqad faza al muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai tambahan, cara pandang yang salah dari kebanyakan manusia memandang kalau zuhud itu harus miskin, harus tidak punya apa-apa, tidak boleh sama sekali bekerja. Ya. Maka ini sangat sekali salah. Ya. Maka benar seorang ulama mengatakan la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda fil qalbi. Jangan kamu mempersaksikan bahwasanya salah seorang itu dikatakan zuhud. Karena sesungguhnya kezuhudan itu ialah sesuatu yang ada di hati, tidak bisa dilihat. Wong melarat durung mesti zuhud, wong sugih nggih dereng mesti mboten zuhud. Karena zuhud itu ada di hati. Ya. Kemudian sebagai penutup, kunci zuhud itu apa? Supaya mudah untuk memahami. Ketika banyak manusia, Allah sebutkan dalam ayat wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta terhadap al-khair. Al-khair di sini ialah dunia, nikmat dunia. Niku tabiat manusia seperti itu. Lasyadid, sungguh-sungguh over terhadap cinta dunia, senang banget. Sampai-sampai rela meninggalkan sholat. Ya, sekali-kali rasa sholat nang masjid. Lagi Indonesia musuh Vietnam, sidane kalah. Padahal sudah adzan Jumat. Karena gara-gara warungnya datang pemborong mau beli, wis Jumatan kapan-kapan. Sifat tabiat manusia. Akan tapi seorang yang zuhud, Allah sebutkan senantiasa memiliki pedoman wal akhiratu khairu wa abqa. Prinsip orang yang zuhud ialah
dan akhirat itu ialah sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Mas masih senengane bal-balan. Ya. Bal-balan kok babak loro mulainya pas adzan maghrib. Maka dia ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Wis tinggalke bal-balane. Salat maghrib. Karena apa? Itu lebih baik dan lebih kekal dari kenikmatan. Mungkin dilanjutnya bal-balan teng surga. Bebas. Ketika adik-adik ujian akhir, ujian nasional, ya, temannya pada ngerpek, mudeng ngerpek, mencontek nih. Wa ta'awanu ala, maka dia ingat wal akhiratu khairu wa abqa. Saya memilih jalannya akhirat, tidak usah berbuat curang. Nanti ada keberkahan dunia, terlebih khususnya di akhirat. Selalu dia ingat. Demikian pada khutbah kali ini, semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, memberikan sifat zuhud kepada kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan kita berdoa semoga salah satu dari jamaah kita, Bapak Soekarno, sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna sehingga bisa bersama-sama kita beribadah sholat di masjid ini. Allahumma amin.